dokter saya sendiri, kemudian ada Raffi Ananda dan Muhammad Rizkiansa. Kami telah berhasil merancang, mengimplementasikan dan mendokumentasikan database manajemen sistem komprehensif untuk rumah sakit yang mencakup manajemen dokter, pasien, administrator, dan catatan pemeriksaan medis. Kami sediakan juga untuk table of content-nya, dari latar belakang sampai script. Oke, kita lanjut aja untuk tujuannya, yaitu membuat sistem basis data terintegrasi yang mampu mengelola data dokter, pasien, riwayat pemeriksaan, staf, relasi operasional, dan pendaftaran pasien saat mereka melakukan registrasi. Pada kali ini kita menggunakan environment yang terlampir dari segi OS-nya Windows, menggunakan server Laragon, database MySQL dengan tool dbeaver, PHP MyAdmin. Secara relationship diagram, tabel dokter nanti akan terhubung dengan pasien dokter dan dokter admin, lalu terhubung dengan pasien dan administrator. Secara gambar IRD bisa dilihat lalu kita masuk ke bagian pembuatan struktur secara detail spesifikasinya. Di sini saya buka untuk aplikasi dbeaver 25. Sudah di-create dengan localhost 3306 yang sudah terhubung dengan Laragon v8. Lalu PHP MyAdmin pada localhost. Ini adalah tampilan struktur daripada DBMS rumah sakit yang telah kami buat. Oke, untuk script pertama akan saya jelaskan, kemudian untuk script berikutnya akan dilanjut oleh rekan-rekan saya. Saya sudah sediakan 5 script, dari create table, insert data, membuat query kompleks untuk view-nya, lalu mengecek apa yang sudah kami buat, dan select tabel-tabel yang sudah kita input, sudah kita grupkan, dan sudah kita joinkan. Oke, saya mulai. Untuk create database rumah sakit, kami mau menggunakan query ini, lalu kita runningkan saja di script SQL execute. Lalu tabel kedua tabel pasien, tabel ketiga tabel administrator, tabel keempat pasien dokter, tabel kelima dokter admin, tabel keenam daftar untuk registrasi M2M relationship antara pasien dengan riwayat pemeriksaan nanti. Lalu bisa kita verifikasi dengan perintah show yang sudah kita create. Di sini nampak untuk tabel di dalam rumah sakit sudah kita buat: administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter, v_laporan pemeriksaan. Lalu kita bisa deskripsikan untuk tabel dokter, pasien, administrator, dokter admin, dan daftar.
Untuk script kedua bisa dilanjut oleh rekan Raffi atau Rizkiansah. Oh ya, baik. Adapun untuk script kedua, di sini kita menggunakan database rumah sakit yang ditandai dengan kode use rumah sakit. Kemudian kita akan masukkan data ke dalam tabel dokter dengan data-data dokter yang telah tersedia. Kemudian yang di bawahnya adalah tabel pasien yang akan dimasukkan datanya. Datanya ada yang bernama Joko Widodo, Siti Nurhaliza, Ahmad Rahman, dan sebagainya. Kemudian untuk tabel yang di bawah adalah tabel administrator yang memiliki parameter nama admin dan waktu jaga yang nilainya adalah sebagai berikut, yaitu Ani Wijaya, Rudi Hermanto, Putih Handayani, Tono, dan Sinta. Untuk yang di bawah adalah kode select untuk menunjukkan data. Di sini kita menunjukkan data total atau jumlah dokter yang ada di dalam database rumah sakit ini. Dilanjut, kemudian total pasien. Untuk tabel pasien, total baris yang ada dalam tabel pasien adalah 20 baris. Kemudian untuk administrator, jumlahnya ada 10 admin yang ada di dalam tabel administrator. Lanjut. Nah, untuk view di sini kita membuat view untuk laporan pemeriksaan rumah sakit dengan sintaks create view, select, P nama untuk nama pasien, D nama dokter, pemeriksaan di waktu periksa, resepnya, serta nama adminnya. Dan di sini ada beberapa alias. Di sini tabel pasien dokter dijadikan namanya menjadi PD, serta tabel pasien sebagai P dijoinkan dengan tabel pasien dokter ID dengan ID pasien yang sama. Kemudian dijoinkan juga dengan tabel dokter, disingkat atau dialiaskan dengan variabel D dengan di tabel pasien dokter dengan ID dokter yang sama. Kemudian dijoinkan juga dengan daftar disingkat dengan DF pada nilai ID pasien pada pasien dengan daftar ID pasien. Kemudian di bawahnya administrator disingkat dengan A, dijoinkan untuk kondisi properti ID admin pada tabel daftar sama dengan tabel administrator pada properti ID admin juga. Nah, untuk di query hampir sama seperti select dari tabel pada umumnya, hanya saja kita menggunakan nama view. Karena view-nya namanya v_laporan_ pemeriksaan, jadi kami di sini mengquery dengan select all from v laporan pemeriksaan. Berikut adalah hasil dari pemanggilan view yang tadi sudah ada scriptnya. Lanjut. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Raffi. Oke, selanjutnya cek selection version, kemudian cek default database yaitu show database. Di sini database-nya muncul rumah sakit. Lalu yang kedua select user root. Oke, di yang keempat ada show variable like port. Sini portnya 3360. Kemudian use rumah sakit, select nama dokter spesialis from dokter limit.
Sini ada 3, yaitu Dr. Budi, Dr. Siti, sama Dr. Ahmad. Yang kedua, select nama dokter spesialis from pasien, jenis kelamin, dan limit. Sini ada 3 nama pasien. Yang ketiga, nama dokter from order by nama dokter as limit. Ada 3 nama dokter yang di atas seperti di atas tadi. Yang keempat, ada tes spesialis, menghitung jumlah dokter by grup spesialis. Sini ada 10 dokter spesialis umum, ada 10. Selanjutnya join. Yang kemudian nama pasien, dokter, dan PD waktu periksa. Terus ada join pasien, ID pasien, dokter, lalu PD dokter, ID dokter. Kemudian di sini ada 3 masing-masing nama ID pasien, nama dokter, dan waktu periksa. Kemudian resultnya semua tes sudah berhasil. Oke, boleh dilanjut. Bang Daniel, boleh dilanjut. Iya, setelah membuat sistem basis data terdistribusi pada rumah sakit ini, kami membuat dokumentasinya juga berupa Word yang akan kami lampirkan juga pada tugas project UAS nanti. Pada testing dan validasian result, kita sudah membuktikan bahwa integritas data sudah bisa melakukan komunikasi antara satu relationship dengan relationship yang lainnya, baik itu foreign key, unique constraint, dan juga not null constraint aktif. Kami lampirkan juga screenshotnya atau capture daripada tampilan di PHP MyAdmin. Sekian dari saya. Apabila ada tambahan untuk proyek ini bisa kita kembangkan lagi menjadi lebih kompleks dan lebih details tergantung dengan kebutuhan daripada user nantinya.